Ya, kita lanjut ya pembahasan soal nomor 1 halaman 11. Bagian A SMA kelas 12 bab 1 Matematika Keuangan. Soalnya adalah jika harga barang setelah diskon 15% adalah 1 juta rupiah, maka harga barang tersebut sebelum diskon adalah berapa rupiah? Mari kita jawab. Harga diskon itu rumusnya adalah harga awal dikurangi diskon. Harga diskon dari soal diketahui 1.700.000. Harga awal kita misalkan dengan N dikurangi persentase diskon dikali N ya. Persentasenya adalah 15% dikali dengan N. 15% artinya 15 per 100 sama dengan 0,15 kali N. Lalu N dikurang 0,15 N itu artinya 1.700.000 sama dengan dalam kurung 1 kurang 0,15 N. Kita kerja 1 kurang 0,15 N nya, jadi hasilnya adalah 0,85 N, itu sama dengan 1.700.000. N yang mau dicari, maka 1.700.000 dibagi dengan 0,85 sama dengan N ya. Jadi hasilnya sama dengan 2 juta. Itulah nilai N, itulah harga awal. Jadi harga barang tersebut sebelum diskon adalah 2 juta rupiah. Pilihan jawaban yang paling tepat adalah bagian C. Ya, kita berpindah ke soal nomor 2. Jika harga jual suatu barang setelah untung 10% adalah 2.750.000, maka besar keuntungan dari penjualan barang tersebut adalah titik-titik. Nah, kita bahas. Harga jual itu sama dengan harga jual untung itu sama dengan modal ditambah untung ya. Masukkan data yang ada, berarti harga jual untungnya 2.750.000 sama dengan modal kita anggap dia dengan N ditambah untung, untungnya 10% dikali N ya. 10% artinya 10 bagi 100 itu artinya 0,1. Jadi 2.750.000 sama dengan N ditambah 0,1 N. Gabung 1N ditambah 0,1 N dalam tanda kurung. Jadi 2.750.000 sama dengan dalam tanda kurung 1 ditambah 0,1 N. 1 tambah 0,1 N itu jadi 1,1 N sama dengan 2.750.000 ya. Berarti N saja berarti 2.750.000 dibagi dengan 1,1 sama dengan nilai N. Jadi 2.750.000 dibagi 1,1 hasilnya adalah 2.500.000 sama dengan nilai N sama dengan modal. Jadi modalnya adalah 2.500.000. Harga jual untung itu dikurangi modal sama dengan untungnya. Rumusnya untung adalah harga jual untung dikurangi modal sama dengan untung. Masukkan data-data yang sudah ada. Berarti 2.750.000 dikurangi 2.500.000 sama dengan untung. Kita hitung maka hasilnya adalah 250.000 sama dengan untung. Jadi besar keuntungan dari penjualan barang tersebut adalah 250.000 rupiah ya. Jadi hasilnya adalah bagian A 250.000 rupiah. Cakep. Kita berlanjut di soal nomor 3. Soalnya adalah sebagai berikut ya. Nomor 3 halaman 11 Matematika SMA kelas 12 bab 1 Matematika Keuangan. Soalnya adalah jika harga barang setelah dikenai pajak 11% adalah 1.998.000 rupiah, maka harga barang tersebut sebelum pajak adalah berapa? Mari kita bahas bersama-sama. Ya, harga pajak sama dengan harga awal ditambah pajak ya. Berarti harga pajaknya tadi 1.998.000 sama dengan harga awal kita misalkan dengan N. Pajaknya itu persentase pajak dikali harga awal, jadi 11% dikali dengan N. 11% ini adalah 11 per 100 artinya 0,11 ya. Jadi 1.998.000 sama dengan N ditambah 0,11 N.
Ini 1N, ini 0,11 N, berarti kita bisa jumlahkan 1.998.000 sama dengan N dalam kurung 1 ditambah 0,11. 1 tambah 0,11 adalah 1,1 N sama dengan 1.998.000 rupiah. N sendiri maka 1.998.000 dibagi 1,11 itu sama dengan nilai N. Kita kerjakan ini dibagi, maka hasilnya adalah N sama dengan 1.800.000 rupiah. Jadi harga barang tersebut sebelum pajak adalah 1.800.000 rupiah. Pilihannya adalah bagian D. Cakep ya. Nah, ada kata-kata yang bagus untuk kita semua. Jadilah diri sendiri, kenali dan terima diri Anda apa adanya. Jangan berusaha menjadi orang lain hanya untuk memenuhi ekspektasi orang lain. Semoga bermanfaat. Positive like, subscribe, post, and share. Nyalakan tanda loncengnya agar setiap video baru yang kami upload Anda duluan yang tahu. Dan jika ada pertanyaan dan saran dan kritik, ini nomor kami Yomat 081356174015. Salam sukses selalu untuk kita semua. Amin. Kita berpindah ke soal nomor 4 ya. Jika harga jual suatu barang setelah rugi sebesar 30% adalah Rp1.330.000, maka besar kerugian dari penjualan barang tersebut adalah berapa? Ya, mari kita bahas. Harga jual rumusnya sama dengan modal dikurangi dengan rugi. Masukkan data yang ada. Berarti Rp1.330.000 sama dengan modal. Modal kita anggap dengan M. Rugi itu adalah persentase rugi dikali dengan modal M ya. Nah, seperti itu. 30% artinya 30/100. 30/100 itu sama dengan 0,3 M. Jadi Rp1.330.000 sama dengan M. 1 M dikurangi 0,3 M. 1 M sini ya. Jadi kita bisa kurangkan 1 M dikurangi 0,3 M, sehingga Rp1.330.000 sama dengan dalam tanda kurung 1 dikurangi 0,3 M. 1 dikurangi 0,3 adalah 0,7 M sama dengan Rp1.330.000. M saja, maka Rp1.330.000 dibagi 0,7. Hasilnya adalah 1.900.000, itulah modalnya. Harga jual adalah Rp1.330.000. Modal awal adalah 1.900.000, maka rugi sama dengan modal dikurangi harga jual ya. Modalnya Rp1.900.000 dikurangi Rp1.330.000. Jadi ruginya adalah 1.900.000 dikurangi Rp1.330.000, maka ruginya adalah Rp570.000. Jadi besar kerugiannya dari penjualan barang tersebut adalah Rp570.000. Dan pilihan jawaban yang tepat adalah bagian B. Kita berpindah nomor 5 ya. Ini dia soalnya. Jika harga barang setelah dikenai pajak 25% adalah Rp3.750.000. Harga barang tersebut sebelum kena pajak adalah berapa? Mari kita bahas. Harga pajak sama dengan harga awal ditambah pajak. Rumusnya ya. Harga pajak dari soal tadi adalah Rp3.750.000. Harga awal kita misalkan dengan N, dan pajak itu rumusnya adalah persentase pajak dikali dengan harga awal. Lanjut, 25% artinya 25 bagi 100 itu sama dengan 0,25 N. 1 N ditambah 0,25 N ya. Jadi Rp3.750.000 sama dengan dalam tanda kurung 1 ditambah 0,25 N. 1 ditambah 0,25 sama dengan 1,25 N sama dengan Rp3.750.000. N sendiri maka Rp3.750.000 dibagi dengan 1,25 sama dengan N.
Ya, kita bagi hasilnya adalah 3 juta. Jadi harga barang tersebut sebelum kena pajak adalah 3 juta rupiah. Dan pilihan jawaban yang paling tepat adalah bagian E. Oke, dan ada kalimat yang bagus. Tetapkan tujuan, ya. Miliki tujuan yang jelas dalam hidup Anda. Ini akan memberi arah dan motivasi dalam setiap langkah yang Anda ambil. Semoga bermanfaat. Positive think, like, subscribe, post, and share. Promote, komentar yang baik, ya. Jika mari menabur benih kebaikan setiap saat. Yomat, jika ada pertanyaan dan kritik atau mau belajar bersama, ini nomor WA kami 081 356 174 015. Salam sukses selalu untuk kita semua, amin. Sampai jumpa lagi di video kami berikutnya dan selamat belajar, semangat.